وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jemaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dimuliakan Allah, serta para pendengar radio dakwah Mujahidin FM dimanapun berada yang berbahagia. Mari kita sama-sama awali tausiah zuhur ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Di antaranya adalah karunia sehat lahir dan sehat batin, sehingga dengan kesehatan ini kita dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai dan banggakan bersama ini untuk menunaikan solat zuhur secara berjemaah. Moga-moga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan ke dalam hati kita untuk memelihara, untuk menjaga solat-solat yang 5 waktu ini dikerjakan secara berjemaah di masjidnya Allah. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan pula salawat dan salam ini kepada segenap keluarga beliau, segenap sahabat beliau, dan mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita semua umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat serta segenap pendengar radio Mujahidin dimanapun berada yang berbahagia. Setiap kita pasti menginginkan memiliki keluarga yang bahagia. Setiap laki-laki dan setiap perempuan pasti mendambakan memiliki keluarga yang samara. Keluarga samara itu keluarga yang bagaimana? Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena keluarga yang memiliki 3 keadaan ini, insyaallah keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Di dalamnya ada sakinah, ada ketenangan. Di dalamnya ada juga mawaddah, ada cinta kasih. Dan di dalamnya juga ada rahmah, kasih sayang. Kalau suami dan istri memiliki 3 perkara ini, maka insyaallah kehidupan keluarganya akan bahagia. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menyadari sepenuhnya bahwa tidak semua orang mencapai ini. Tidak semua keluarga memiliki sakinah,
memiliki mawaddah dan rahmah. Ada keluarga yang tidak memiliki ketiganya. Keluarga yang semacam ini berjalan tanpa keharmonisan. Keluarga yang semacam ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Boleh jadi kebahagiaan itu tidak dapat diraihnya di dunia ini dengan keluarga yang kondisinya seperti itu, dan boleh jadi ketidakbahagiaan itu akan berlanjut ke akhirat nanti. Karena keluarga itu terdiri dari individu-individu. Kalau individunya bahagia, bahagialah keluarga itu. Ada laki-laki dan perempuan tidak bisa mempertahankan ikatan suami istrinya. Ya, setelah berjalan beberapa waktu, keluarganya bubar. Ya, keluarganya terjadi firaq, perpisahan, tidak sampai kepada tujuan membangun keluarga. Ini mengapa terjadi? Hal ini terjadi karena baik yang laki-laki yang berstatus sebagai suami maupun yang perempuan yang berstatus sebagai istri tidak mengetahui cara-cara membina keluarga yang samara ini. Tidak mengetahui tips atau langkah-langkah yang bisa membuat hubungan suami istri menjadi harmonis. Ini penting bagi adik-adik ya, yang mungkin belum berkeluarga ya. Adik-adik yang mungkin pada tahun-tahun depan akan menikah, ini pengetahuan ini dimiliki dulu ya. Kalau tidak memiliki pengetahuan semacam ini ya, kita khawatir keluarganya tidak mencapai tujuan. Kayaknya penting nih adik-adik ini mendengarkan tausiah ini nih ya. Dek ya. Kan tahun depan mau kawin ya. Nah, ini penting ini, penting ya. Ada 4 hal yang dapat saya kemukakan dalam kesempatan yang singkat ini yang bisa mengharmoniskan hubungan suami istri. Kan ini dulu kuncinya. Ini dulu kuncinya. Kalau suami istri hubungannya sudah harmonis dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, maka boleh jadi keharmonisan itu akan berlanjut kepada hubungan orang tua dengan anak. Nah itu. Kalau bapak dan ibu sudah tidak harmonis, cekcok bentrok setiap hari, bagaimana akan mengharmoniskan hubungan dengan anak-anak? Rasanya akan sulit nih Pak. Nah, boleh jadi anak kita mencontoh kita. Abang kelahi sama adik. Nyontoh siapa? Nyontoh bapak dan mama kelahi setiap hari. Apalagi begitu cekcok, begitu kelahi, baik bapak maupun mamanya mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Lihat besok, ketika anak kita kelahi, apa yang kita ucapkan, baik oleh kita sebagai bapaknya maupun oleh istri kita sebagai mamanya, akan meluncur ya dari lidah anak kita. Nah, jadi kuncinya hubungan kita dengan istri dulu. Kalau hubungan kita dengan istri sudah baik, maka boleh jadi hubungan kita orang tua dengan anak akan baik. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, hadirin hadirat sekalian, yang bisa mengharmoniskan hubungan suami istri. 1, nih catat adik-adik nih. 1, suami istri keduanya adalah muqimus sholah. Keduanya adalah pendiri sholat. Keduanya adalah penegak sholat. Tidak bisa menjadi harmonis
Hubungan suami istri kalau cuma sebelah pihak yang sholat, tidak bisa. Nggak bisa. Suaminya rajin sholat, bahkan tidak pernah tinggal berjemaah ke masjid. Sementara istrinya tinggalkan sholat. Tidak mungkin terjadi hubungan yang harmonis. Keduanya mesti mendirikan sholat. Suami ke masjid berjemaah, istri silakan boleh berjemaah, boleh mendirikannya di rumah. Tapi kedua-duanya mesti sholat. Ini rahasia mengapa Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah. Nah, siapa ahli di situ? Tidak lain tidak bukan keluarga terdekat kita. Siapa? Istri dan anak-anak kita. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Tidak lain tidak bukan anak istri kita. Mengapa? Karena keluarga itu akan bahagia, akan samara tadi, akan harmonis kalau muqimus sholah. Makanya Nabi Ibrahim, Pak, ya, sudah mengajarkan kepada kita doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ya penegak sholat, begitu juga keturunanku. Itu ini penting, dua-duanya mesti sholat, ya. Jangan cuma sebelah pihak, istrinya rajin sholat, sementara ya suaminya tidak pernah meninggalkan sholat. Jangan sampai menjadi tarikus sholat. Jangan sampai menjadi orang yang melalaikan bahkan meninggalkan sholat. Ya, keluarganya akan jauh dari keharmonisan. Ini yang pertama. Ya, mendirikan sholat. Yang kedua adalah jangan pernah mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu yang suram-suram, yang jelek-jelek, tak usah dibaca-baca. Tak usah disebut-sebut, tak usah diungkit-ungkit. Masa lalu biarlah dia berlalu. Masa lalu itu untuk sejarah, untuk pelajaran, untuk diambil ibrahnya, bukan untuk diungkit-ungkit. Tak akan pernah selesai, Pak. Setiap kali cekcok dengan istri, diungkit masa lalu. Setiap kali ya kelahi dengan istri, diungkit asal muasal istri kita. Mungkin saja istri kita dari keluarga yang tidak harmonis, mungkin dari keluarga yang miskin, mungkin kita ungkit-ungkit. Kau ini memang perempuan tak tahu diri. Sering kita ngomong begitu. Nah, sang istri pun ngomong seperti itu. Tak akan pernah selesai, Pak. Masa lalu itu panjang. Kalau diungkit, diungkap, aduh, ini menjadi racun dalam keluarga kita. Makanya jangan pernah mengungkit masa lalu. Masa depan saja kita tatap. Ya. Masa depan itu yang harus dirancang. Masa lalu kita jadikan pelajaran. Itu. Iya, sebagai contoh, ini adik-adik ya. Pernah naik motor kan? Atau naik mobil? Masa lalu itu, Pak, kecil, Pak. Lihat spion, kiri kanan. Kecil. Tapi harus jadikan pelajaran. Nih masa depan. Di depan kita terbentang luas. Nih masa depan. Yang harus dilihat betul-betul. Kalau tidak tertabrak nanti. Masa lalu itu cuma ditoleh sikit-sikit ya. Itu untuk pelajaran saja. Nuh, spion sebelah kanan, spion sebelah kiri. Kecil. Nih masa depan terbentang luas. Itu motor, mobil memberikan pelajaran kepada kita. Jangan ini yang dilihat. Di depan tidak dilihat. Masuk parit kita, Pak. Terpelongkeng dalam parit kita. Nih masa depan terbentang luas. Ini ya sikit-sikit ya. Nah,
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad saja. Itu. Nah, jangan pernah ngungkit masa lalu. Tuh. Terutama ini yang teman-teman yang baru kawin ini penting ya. Pak Yayan ya. Ya, ini penting untuk diperhatikan. 2, 3. Nah, saling menerima plus minusnya. Saling terima. Kita nerima dia apa adanya, kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia sempurna, tak ada. Kita punya kelebihan, tapi pada diri kita juga punya kelemahan, kekurangan. Pada istri kita juga punya kelebihan, tapi juga dia punya kelemahan dan kekurangan. Makanya suami istri itu diibaratkan oleh Allah sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Saling menutupi. Apanya yang ditutupi? Kelemahan, kekurangannya masing-masing. Itu. Jadi saling menerima plus minus. Jangan yang kekurangannya yang kita ungkit terus. Yang kita sebut terus. Kelebihannya tidak pernah kita lihat. Tak akan pernah mencapai keharmonisan kita. Terakhir, 4. Jangan pernah membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Dibanding-bandingkan. Ngapa kau ni tak sama dengan bini kawan aku? Bini kawan aku putih mulus, kau tu hitam legam. Udah. Apalagi yang dibandingkan Pak, masalah fisik, masalah harta. Habis Pak. Tidak ada yang lebih sakit hati kita Pak, kalau kita dibandingkan dengan orang lain. Sakit hati kita. Sakit. Makanya pasangan kita Pak, jangan bandingkan dengan orang lain. Kalau dibandingkan yang positif boleh. Alhamdulillah istri teman saya itu alhamdulillah sampai sekarang tidak sholat. Alhamdulillah mama sudah rajin sholat. Seperti itu boleh Pak. Tapi kalau fisiknya dibanding-bandingkan, nyesal aku kawin dengan kau tuh. Ternyata kau tuh pesek setelah aku perhatikan. Dah, ini. Tak bisa Pak seperti itu. Jangan pernah membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Kita sudah memilihnya. Terima dia apa adanya. Ibu-ibu mungkin ini sebelum saya tutup. Ya. Sebelum saya tutup akan saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada 3 kata Nabi, istri pembawa sial. Ini Bu. Ada 3 istri pembawa sial. 1. Kalau ditinggal kata Nabi, dia berkhianat kepada suami. Itu. Yang kedua, begitu kita lihat menjengkelkan kita. Begitu dipandang oleh suami, ibu menjengkelkan suami. Yang terakhir, kalau berkata menyakitkan. Ini istri pembawa sial. Tapi Pak, jangan dibaca istri Pak. Saya kurang setuju, nanti dimarah oleh ibu-ibu ini. Kalau dibaca istri. Mungkin lebih pas dibaca pasangan yang membawa sial atau tidak membawa keberuntungan. Ya. Kita juga tidak membawa keberuntungan Pak. Begitu kita jauh dari istri, kita mengkhianati istri. Kita juga tidak membawa keberuntungan. Begitu dilihat oleh istri, istri jengkel dengan kita. Kita juga tidak membawa keberuntungan kalau kita berkata menyakitkan hati istri. Sama ini kedudukannya. Bukankah suami istri itu Pak pasangan, tidak ada atas bawah, tapi pasangan. Yang saling melengkapi. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan, tausiah singkat pada waktu zuhur ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, apakah kita sudah berkeluarga di sini maupun adik-adik yang insya Allah pada masa-masa yang akan datang akan segera berkeluarga. Mudah-mudahan ini bisa diambil faedah dan manfaatnya.
Maaf andai kata ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.